Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sore yang cerah ini kita kembali menyapa siswa SMA kelas 11 tentunya semester 2 untuk bersama dengan Rumah Singgah dan Rumah Sakit Matematika kita akan membahas masalah pembelajaran statistik. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas mengenai modus untuk soal yang ekstrim. Nah, sekali lagi kita ingin menyampaikan bahwa jadikan Rumah Singgah dan Rumah Sakit Matematika sebagai partner Anda untuk belajar matematika sehingga matematika menjadi sahabat di kehidupan Anda. Dan pastikan jadikan yang paling utama apa yang disampaikan oleh guru Anda di sekolah. Jadikan kita sebagai pendamping dan pastikan Anda jadikan guru sebagai yang utama dalam pembelajaran matematika. Jika Anda masih kurang paham, silakan hubungi Rumah Singgah dan Rumah Sakit Matematika melalui blog yang diberikan. Silakan kontak kita, kita akan merespon cepat. Karena sifat dari rumah sakit adalah merespon cepat untuk pasiennya. Oke, kita akan coba lihat pada pertemuan kita berikut ini apa yang akan kita bahas. Kita akan membahas mengenai bab 7 di statistika untuk soal nomor 20, soal halaman 28 nomor 7. Kita coba lihat. Nah, ini dia. Katanya kita gunakan tabel yang lengkap pada nomor 5 untuk mendapatkan kuartil 1, 2, dan 3. Jadi pada sesi sebelumnya kita telah melengkapkan suatu tabel. Oke, label itu kita sudah bahas, silakan lihat lagi sehingga tabel yang kita peroleh seperti yang saudara lihat. Nah, ini dia. Ini adalah angka 11 ini telah kita ceritakan secara panjang dari mana dapatnya angka ini. Nah, sekarang angka yang telah diperoleh ini akan digunakan untuk mendapatkan nilai kuartil 1. Nah, sebelum mendapatkan nilai kuartil 1 atau kuartil 2 atau kuartil 3, pastikan Anda tambah kolom tabel ini dengan kumulatif frekuensi. Kumulatif frekuensi adalah jumlah dari frekuensi setiap baris. Dimulai dari 3, 3 ditambah 8, 11, 11 ditambah dengan baris setelahnya 11, 22, 22 ditambah lagi dengan 2 adalah 24. Nah, ini langkah pertama dalam membahas kuartil. Nah, sekarang yang dikatakan kuartil 1 adalah L1 tepi bawah kelas 1 ditambah dengan interval, panjang interval dikali dengan 1/4 N dikurang dengan F. Nah, ini F key dikurang dengan F besar, F key, dan dibagi dengan F kecil. Wah, oke. F besar adalah kumulatif. Oke, ini F besar itu nih kumulatifnya. Ini F besar namanya nih. Nah, yang perlu pertama sekali dipahami adalah 1/4 N. Nah, karena 1/4 N itu adalah 24, berarti 1/4 N itu adalah 24 kali 4. 24 bagi 4 itu adalah 6. Berarti kita lihat frekuensi yang sampai 6. Berarti 3 belum 6. Nah, 6 itu terletak di 11. Nah, setelah Anda lihat 6 itu posisinya di mana? Kalau 3 belum. Karena 1/4 kali 24 itu 6. Maka di angka 11. Jadi 3 belum, nah 11 sudah sampai 6. Nah, setelah Anda peroleh 1/4 kali 6, 24 kali 1/4 6, pastikan Anda melihat angka atau nilai dari 150, 159
dengan memastikan ini adalah nilai seperempat N yang sampai kepada frekuensi besar atau frekuensi kumulatif. Sekali lagi, pastikan Anda kenal seperempat N. Seperempat kali 24 adalah 6. Lalu lihat F besar. 3 belum, 11 sudah lebih. Tidak apa-apa. Yang paling penting mendekati 6. Jangan sebelum. Kurang tidak boleh. Lebih boleh. Lalu lihat ke angka, ke data yang ada. Ambil tepi bawahnya, yaitu data paling bawah 150 kurang 0,5 berarti 149,5 ditambah dengan batas atau panjang kelas 10 dikali lagi dengan seperempat N tadi 6 dikurang dengan kumulatif sebelum 6. Kumulatif sebelum ini tadi adalah 3. Nah, itu dia. Dibagi dengan frekuensi pada kelas. Ini tadi, ini frekuensi pada nilai tepi bawah tadi, frekuensinya 8. Dibagi dengan 8. Oke, nah, oke, ini dia. Jadi sekali lagi, langkah pertama dapatkan seperempat N. Seperempat kali N itu banyak data, banyak datanya 24 kali seperempat 6, berarti 6 kita cek yang F besarnya itu 6 sampai di mana? 3 belum? 3 di sinilah 6 itu berada, lalu lihat ke sebelah kiri tempat nilai diberikan, ambil nilai paling bawah 150 dikurang 0,5 itu dijadikan sebagai tepi bawah untuk kuartil 1 yaitu 149,5. Lalu dapatkan kumulatif sebelum, pastikan F ini kumulatif sebelum di mana angka 6 tadi diketahui. Angka 6 tadi diketahui pada angka 11, sebelumnya angka 3 berarti 3. Dibagi dengan F kecil. F kecil itu frekuensi di mana angka tepi bawah diambil. Angka tepi bawah diambil tadi dari 150 sampai 159, maka frekuensinya 8. Ambil 8, bro. Mudah banget. Lalu diselesaikan 149,5. Oke, ditambah dengan 10. Dikali dengan 6 kurang 3, 3/8. 3/8. Kan mudah itu, tidak ada yang aneh-aneh kok. Lalu 149,5. Oke, ditambah lagi dengan, ini dia, ditambah dengan 30/8. Nah, berapa 30/8 itu? Carilah surang. 30/8 kira-kira bagi dua boleh. Bagi 2 ini 5, bagi 2 ini 4, 15/4 boleh. Nah, oke. Dibagi dengan 5 tambah dengan 15/4. Dibagi 2, 5, dibagi 2, 4. Berarti 3 kali 5 adalah 15, 15/4. Oke, kalau mau dicari 15/4 itu kira-kira berapa ya? Kalau kita ambil 3, kira-kira di sini 12 ya. Kalau dia 12, berarti sisa 3 dong. 30 dong. 7 dong. Nah, 3,7, 28. 28 bagi 2. 5, 3,75. Oke, 3,75. Berarti di sini kita hapus eraser. Oke. Kita hapus di sini tambah dengan 375. Sama dengan di sini tambah 3 sama dengan 149,5. Tambah dengan 3,75. Oke. Berarti kalau begitu di sini 0,75, 5, 12 naik 1, 0, 1, 150,25. Oke. Nah, inilah kira-kira nilai kuartil 1.
Lalu bagaimana dengan kuartil 2, bro? Kuartil 2 sama persis dengan tadi. Perhatikan rumusnya adalah L2 tepi bawah kuartil kedua ditambah dengan K. Nah, kalau di sini dia setengah N. Kalau tadi seperempat, sekarang setengah N. Di sini setengah N dikurang FQ tetap sama, artinya dibagi dengan F. Oke, F2. F kecil. Bagaimana caranya, bro? Pastikan setengah N. Setengah N berapa? Setengah kali 24, 12. Lalu coba lihat pada angka berapa jatuh 12 itu gitu loh. Jadi pada angka 22 ini tuh. Jatuh 12 tuh pada angka 22. Di sini masih 11, belum. Disinilah kira-kira angka 12 itu terjatuhnya. Lalu kita lihat angka di sebelah kiri, nilainya ambil nilai tepi bawah dengan mengurangkan nilai paling rendah yaitu 160 dikurang 0,5, berarti di sini adalah 159,5. 9,5 ditambah K tambah 10 dikali dengan 12 tadi setengah N. Nah, dikurang dengan kumulatif sebelumnya. Sebelum dua-dua ini ada angka 11, berarti kurang 11 dibagi dengan frekuensi di mana diketahui nilai tepi bawah tadi, berarti pada frekuensi yang 11. Nah, ini 11. Oke. Wah, ini dia. Berarti kalau begitu sama dengan 159,5. Ini dia 9,5 ditambah dengan 12 kurang 1/11 tambah dengan 10/11. Oke, 10/11. Udahlah, ambil kalkulator aja cari sendiri, maka Anda akan memperoleh nilai 159,5 ditambah dengan 10/11. Oke, itu tadi Q2. Nah, sekarang bagaimana untuk nilai Q3? Q3. Kita hapus dulu yang udah ada nih, kita hapus. Kalau dalam videonya nggak perlu Anda khawatir, karena kalau dihapus videonya itu nggak bisa dihapus, dia ada terus kok. Makanya itu enak sekarang zaman literasi digital, semua bahan ajar itu kita share ke dalam bentuk dunia maya, kita share ke dalam dunia maya sehingga memberikan manfaat yang lebih baik gitu. Di antaranya bagi Yuyu yang suka nonton, lebih baik nonton Rumah Sakit, Rumah Singgah Matematika gitu. Daripada nonton Doraemon, lebih bagus Rumah Sakit, Rumah Singgah Matematika ditonton. Nah, kita ambil Q3 sekarang, bro. Q3 rumusnya atau kuartil 3 adalah Q3 sama dengan L3 ditambah K kali dengan 3/4N. 3/4N dikurang dengan F. Wah, ini dibagi dengan F kecil. Oke. Nah, ini. Oke, sama dengan seperti yang kita bahas, pastikan dulu 3/4N. 3/4N adalah 3/4 kali 24, 18. Berarti 18 jatuh masih di dalam 22. Ini dia nih, masih di sini jatuhnya nih. Karena 3/4N itu adalah 18, masih di antara 22. Oleh sebab itu, nilai Q3 itu setelah dipastikan 3/4N adalah 18, lihat F besar 18 itu berada pada angka 22. Ingat, lebih enggak apa-apa, kurang enggak boleh. Lalu lihat datanya, kurangkan. Berarti di sini 159,5. Masih sama 159,5.
159,5 ditambah K-nya 10 dikali dengan 3/4 N18 dikurang F sebelumnya ada 11. Ingat sebelum yang F besar ya. Dibagi dengan frekuensi di mana dia berada. Di mana dia berada berarti pada frekuensi yang ke-11 masih sama. Lalu kita coba operasikan sama dengan 159. Oke. 159,5 ditambah dengan 10 dikali dengan 7/11. Oke, atau 159,5 ditambah dengan 70/11. Oke, silakan gunakan kalkulator untuk mendapatkan nilai Q3 dan Q2. Oke bro, ternyata cukup melelahkan juga kita belajar pada kesempatan yang berbahagia ini. Kita telah melihat tadi modus bagaimana, lalu kuartil pun telah kita bahas. Satu konsep yang selalu saya tanamkan kepada siswa, rekan-rekan siswa, pastikan dulu kita mengenal kalau dia kuartil 1, 1/4 N-nya berapa. Lalu 1/4 N dapat, pastikan Anda cari F besarnya. Kemana F besarnya? Angka yang 1/4 N tadi. Kurang tidak boleh, lebih boleh. Setelah dapat posisinya, lihat datanya, lalu kurangkan nilai terbawah dengan 0,5 untuk mendapatkan tepi bawah. Lalu setelah dapat tepi bawah, baru langkah berikutnya tentukan panjang kelas. Lalu dapatkan 1/4 N-nya. Lalu dapatkan F besar. Pastikan F besar adalah kumulatif atau F besar sebelum. Nah ingat, sebelum F besar pada 1/4 N tadi jatuh. Nah itu udah konsep yang harus kita pahami. Lalu ada F kecil adalah frekuensi di mana tepi kelas tadi didapat. Yes bro. Oh, gila belajar kita hari ini bro. Mekik-mekik kita bro. Nggak juga ngerti ya. Bahaya itu nggak ngerti juga. Oke. Kita dari Rumah Sangkit Rumah Singgah Matematika selalu mendoakan agar siswa-siswa Indonesia tetap semangat untuk belajar di musim pandemi COVID-19 ini. Jadikan matematika sebagai sahabat Anda. Karena yakinlah bro, matematika ini adalah ilmu pengetahuan. Beda dengan ilmu lain bro. Kalau ilmu lain tidak ada guru bisa belajar. Kalau matematika ini, kalau tidak ada guru jangan coba-coba belajar. Orang bikin website, tidak ada guru, anak SMP kelas 5 pandai bikin website. Anak SMP pandai bikin website. Tapi anak kelas 5 nggak pandai integral bro. Itulah kekuatan matematika. Jadi kalau Anda tidak mencintai matematika dari sekarang, Anda akan ketinggalan zaman. Semua ilmu itu basicnya matematika. Jadi jangan heran orang yang tidak menguasai matematika akan sukses di bidang teknik. Paling suksesnya hanya ngotak-atik program, otak-atik program atau alat untuk pengembangan, dia tidak akan bisa. Karena basic dari segala macam ilmu adalah matematika. Rumah Singgah dan Rumah Sakit Matematika selalu berpesan, cintai matematika, anggap sebagai sahabat, karena matematika akan menjamin Anda sukses. Terima kasih, saya Radu Yendra dari Rumah Singgah Rumah Sakit, undur diri dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.